Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Anak-anak yang dikasih sekalian, alangkah nikmatnya Islam ini. Pagi-pagi kita sudah bangun, sudah bertahajud, sudah membaca Quran sebelum subuh, sudah solat berjamaah, solat sunat sebelum subuh, solat berjamaah, sudah membaca wirid, membaca zikir, membaca surah Yasin, surah 10 ayat pertama, Kahfi 10 ayat terakhir, Kahfi. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alangkah besarnya nikmat Islam, nikmat yang tiada tara, ya. Sekarang kita nak bertadabbur sejenak bersama surah Al-Jathiyah, halamannya 502. Firman Allah Ta'ala, wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ayat 33. Ayat ini sama dengan ayat dalam surah Zumar. Ustaz sebenarnya cerita surah Zumar nih besok Ustaz akan bawa bukunya. Kemarin Ustaz ambil buku dari Bangi, ada dalam kereta mudir kita. Cerita seorang kekasih Allah, tokoh waliullah, namanya Muhammad bin Al-Munkadir. Namanya Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad ini malam hari dia solat tahajud. Dia solat bukan tidur di malam hari. Bukan tidur. Lalu dia membaca surah Az-Zumar. Surah ayat yang dibacanya ayat 47 dengan 48. Jadi ada keserupaannya, ada kesamaannya dengan ayat surah Al-Jasiyah tadi. Ayat yang dibacanya, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah laftadau bihi min su'i azabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ini yang dibacanya. Siapa tadi? Muhammad bin Al-Munkadir, tokoh waliullah. Lalu dibacanya ayat ini, nangis dia, sedih dia, karena dia faham yang tersirat di balik ayat. Dia faham yang tersirat di balik yang tersurat. Dia faham apa yang dimaksudkan ayat itu. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ini keadaan di hari kiamat. Keadaan di hari kiamat nanti orang yang tak mengaji itu menangis. Orang yang tak menghafal Quran menangis karena Quran ini wajib dipercayai, wajib diyakini, wajib dibaca, wajib dihafal, wajib didengar. Wajib disingkap maknanya, wajib disampaikan, wajib diajarkan, wajib berjuang demi Al-Quran. Masya Allah. Kalau tak baca, berdosa. Baca tapi tak menyingkap maknanya, tak mencapai matlamat juga. Kita kena belajar sikit-sikit. Orang ini faham dia di balik yang tersurat. Ini keadaan dari kiamat nanti. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti akan nampak dari kiamat benda yang tak terlintas di hati. Banyak perkara yang di dunia ini tak nampak, nanti di sana nampak dengan jelas. Kalau dia main-main di dunia, nanti di sana menangis. Kemarin kita cerita orang yang mengemis, minta karan, minta lampu karena kegelapan, tidak mencajing bateri di dunia, tidak siap untuk mencajing bateri. Tiba-tiba di sana nanti naqtabis min nurikum, kasih sedikit cahayanya. Jawabnya kilarji'u wara'akum. Nak meminta bukan di sini, balik ke dunia, charging baterimu di sana. Kami dulu pagi bangun baca Quran, solat berjamaah, tazkirah dan lain-lain. Itu mencajing bateri. Subhanallah. Itu akan terjadi nanti. Akan terjadi benda-benda yang
tak terlintas. Sembahyangnya ternyata tidak diterima. Ramai orang solat tidak betul. Mungkin bacaannya tidak betul, mungkin uduknya tidak betul, mungkin bacanya betul, tapi dalam tidak betul. Dia solat ini di dalam juga, dalaman juga hati, karena berinteraksi dengan apa yang dilakukan, apa yang dibaca. Jadi Muhammad bin Al-Munkadir ini solat, lepas itu dia sedih memikirkan ayat ini, lalu menangis. Ahli keluarganya cemas melihatnya. Dia oke saja. Dilihat orang ini menangis dalam salat, tangisannya luar biasa. Lalu dia ada mentor, ada pembimbing rohani, namanya Abu Hazim Al-A'raj. Pergilah orang tu ke rumah Abu Hazim Al-A'raj. Tuan, ya, tolong lihat di sana, murid tuan sedang menangis. Tangisannya tidak dapat dikawal. Tanya dia apa masalahnya. Datanglah mentor ke rumah muridnya. Datang, kenapa kamu ini? Sampai-sampai keluar kamu datang ke rumah saya untuk meru'yah kamu. Pikirnya perlu diru'yah. Bukan, saya ini normal, saya tidak sakit. Saya tidak dirasuki. Bahkan saya tadi membaca Quran, ayat kalamullah ini membuat hati saya sedih, takut kepada Allah. Apa ayatnya? Dibaca oleh Muhammad Munkadir, dibaca kepada gurunya Abu Hazim Al-A'raj. Apa ayatnya? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Menangis syekh itu lebih dahsyat dari anak murid. Akhirnya keluarganya, tadi tuan guru dipanggil sini untuk mengobati murid. Ini guru pula yang mau diubat. Subhanallah. Demikian mereka berinteraksi dengan kalamullah, membaca Quran sambil menangis karena mereka faham isinya. Jadi intinya apa? Nanti di hari kiamat ayah-ayah yang tidak mengajar anaknya Al-Quran bergaduh di sana nanti. Ya, kenapa ayah tidak antar saya ke tahfiz dulu? Bergaduh di sana. Anak-anak yang sudah diantar ke tahfiz yang main-main, bergaduh juga. Sudah diantar tapi main-main. Nah, jadi jangan main-main ya. Nah, kalau anak itu rajin belajar, dia belajar dengan baik, dia hafal Quran walaupun tidak 30 juz contohnya. Andai kata dia pendek usianya atau tiba ajalnya, bila masuk jannah nanti dia akan menanya ahli keluarganya, mana ayahku, mana ibuku, mana adik-beradikku, mana saudaraku. Ada ayat dalam surah apa itu? At-Tur, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahid. Itu ayatnya. Bahwa alul jannah, kalau yang di atas itu ayah, dia mencari anaknya. Kalau yang tinggi derajat itu datuk neneknya, dia akan mencari anak cucunya. Kalau yang naik derajat itu cucu cicit, dia akan mencari datuk neneknya. Saling mengangkatkan derajat. Jadi kalau tidak ada keluarga Al-Quran, ayah tidak, datuk tidak, nenek tidak, tak ada yang hidup dengan Al-Quran, menangislah di sana nanti. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Menangis nanti di sana. Jadi renungan kita hari ini pentingnya belajar Quran, pentingnya menghafal Quran, penting mendengar cerita orang saleh, penting mendengar cerita sahabat. Cerita sahabat penting. Cerita Abu Hazim Al-A'raj ini tak silap tabi'i. Tabi'i itu tahu apa tuh? Orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi. Tabi'i itu orang yang jumpa dengan sahabat, tak berjumpa dengan Nabi. Kalau sahabat, orang yang pernah bersalaman dengan Nabi. Orang yang pernah jumpa dengan Nabi, beriman kepada Rasulullah dan bersyahadah
pernah bersama baginda. Itu sahabat namanya. Kalau tabi'i, dia tak jumpa Rasulullah, jumpa sahabat saja. Kalau tabi'i, Yang pernah berjumpa dengan tabi'in. orang jumpa dengan tabi'in, tak jumpa dengan sahabat, itu tabi'in namanya, atau tabi'i. Kalau kita ini tabi' berapa kali tabi'? Mungkin 100 kali tabi', baru nanti sahabat Rasulullah. Alhamdulillah juga lah ya. Yang penting kita berusaha mencontohi sunnah Rasulullah, sunnah sahabat, sunnah tabi' dan tabi'in. Inni uhibbukum fillah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Jazakumullah khaira. Barakallahu fi. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarrib ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarrib ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarrib ila hubbika ya mujibas sa'ilin. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa liman 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir lil muallimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir lil muallimin wal muta'allimin. Allahumma ighfir lil muallimin wal muta'allimin wan nas ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.